mau saya bahas di Indramayu nih. Sampai semuanya pada bener sholatnya itu. Kepingin sholat gitu, tapi tetap aja hilang. Itu kata guru saya, obatnya baca sholawat Fatih yang istiqamah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq. Jadi hati yang tertutup, tidak doyan sholat, itu akan dirubah menjadi doyan sholat 5 waktu. Siapa yang membuka? Manil Fatih, yang di depannya itu Sayyiduna Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdar. Allahumma salli ala Sayyidina al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdar. وتلألأ الكون من نوره وأضاء ودخل في عقد بيعته من بقي من الخلائق كما دخل فيها من مضى. أول فضيلة المعجزات بحمود نار فارس وسقوط الشرفاء. Jadi api negeri Persia sudah 1000 tahun tidak padam. Itu ketika Nabi Muhammad lahir padam. Ini bayi ya, bayi Nabi Muhammad bisa memadamkan api yang tidak padam selama 1000 tahun. Api itu lambang dosa, lambang maksiat, dan paling tingginya maksiat adalah syirik kafir kepada Allah. Orang-orang Persia itu sudah ujung-ujungnya maksiat. Itu padam, ini isyarah ini. Artinya bimaulidin Nabi Muhammad, maksiat yang paling tinggi itu bisa padam, apalagi yang di bawahnya gitu. Maka siapa-siapa ana wa antum yang hatinya masih ada senang maksiat, itu maksiat bisa enak gitu. Jangankan benci, nikmat ini maksiat ini. Itu bisa padam, bisa hilang gitu. Setelah padam nanti muncul bughd. Nah ini penting, benci kepada maksiat. Sudah benci kepada maksiat, fa'alam annaka fi zubrati ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ma'nal mutaba'ah. Kalau sudah ada benci kepada maksiat itu sudah kayak sahabat kita. Di dalam ikut ya, bukan dalam makomnya, di dalam ikutnya. Coba sambil tafakur. Jadi bayi bisa memadamkan api yang 1000 tahun tidak padam, apalagi yang di bawahnya. Terus Nabi Muhammad sekarang kan sudah tidak bayi lagi, sudah kamil, menjadi insan kamil mukammal. Ami Yayat, Ami Bakar, Ami Umar Ali, terus tolong tahun depan sonnya yang sesuai dengan saya nggak bisa begini. أول فضيلة المعجزات بحمود نار فارس وسقوط الشرفاء ورمية الشياطين من السماء بالشهب المحرقات. Jadi kalau Sayyidina Umar bin Khattab itu iman beliau, setan tidak bisa mendekat jarak 1 gang, 1 kampung, 1 jalan. Segitu, itu kekuatan imannya Sayyidina Umar, jarak 1 gang. Kalau Rasulullah SAW waktu masih bayi saja itu bukan setan 1, syayatin, udah nggak bisa mendekat, syayatin. Semua setan-setan tidak bisa mendekat karena bayi Nabi Muhammad sudah lahir. Fa kaifa bi jasadihi sallallahu alaihi wasallam.
ورجع كل جبار من الجن وهو بصولة سلطنته ذليل خاضع لما تعلق من سناه النور الساطع وأشرق من بهائه الضياء اللامع حتى عرض على المراضع اللهم صل وسلم وبارك عليه. Ada satu riwayat, ini menyimpang sedikit karena penting ya. Orang kalau cinta maulid harus istiqomah, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, Jumat. Harus istiqomah. Kalau hobi maulid masih ada yang bolong-bolong itu mal'un. Terkutuk gitu orang. Syaitan mal'un. Harus istiqomah. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, Jumat. Ini ada cerita saya dengar dari almarhum guru saya, Muallim Dimyati, salah satu guru di Darul Hadis, meninggal. Tapi ini Israiliyat. Israiliyat itu la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Tapi boleh dipakai iktibar. Ceritanya begini. Ada satu setan mendekati satu orang, dirayu. Udah tidur, masih lama subuhnya. Tidur dia. Istrinya dibentang, sana, masih lama. Kurang 10 menit dibanguni lagi, dibisiki sama setan. Subuh. Jangan sholat, jangan. Tidur lagi. Begitu matahari mau keluar, dikencingi kan itu. Siapa yang tidak sholat subuh sampai, kalau ini bukan Israiliyat, hadis ini. Siapa yang tidak sholat subuh sampai matahari hilang, dikencingi di telinganya. Katanya ba'dul ulama itu nyata, apalagi dilihat ahlul kasyf kelihatan ada kencingnya setan itu. Kalau tidak sholat subuh. Kalau ini hadis. Lanjut cerita Israiliyat. Udah. Taraka hadzal rajulu salat as-subuh. Berhasil. Marhaban setan Allah. Marhaban itu ada dua, ada marhaban pesisir, ada marhaban syayatin. Marhaban syayatin yang dimarhabani orang-orang yang tidak sholat subuh. Gak ada urusan mau habib, mau kiai, mau tukang ceramah, mau siapa kayak setan ya setan. Nah, perlu diperhatikan lagi buat panitia. Yang kedua, selain son, kayak saya lagi ngisi, jangan ada yang bikin majelis sendiri. Tolong diatur itu. Ja'a waktu sholatil zuhur, dirayu lagi sampai tidak sholat zuhur. Ja'a waktu sholatil asr, taraka sholatal asr wa taraka sholatal maghrib. Terakhir perjuangannya setan ini harus berhasil ini. Si Fulan bin Fulan dari Indramayu ini harus tidak sholat 5 waktu. Baru 4 tadi. Subuh, zuhur, asr, maghrib. Siapa sih itu ya Allah? Mana lah? Siapa? Syayatin. Saya teruskan, habis ini sudah saya berhenti sudah, ini cukup, ini ada banyak gangguan. Saya teruskan ini riwayat. Terakhir waktu sholatul isya dibisi lagi sama setan, berhasil tidak sholat isya. Apa yang terjadi? Katanya Muallim Dimyati, dia baca di kitab cerita Israiliyat itu, setannya ini kabur karena takut turun azab Allah kepada tarikus sholah 5 waktu, dia kena juga gitu. Ngerti gak ceritanya? Jadi siapa-siapa yang tidak sholat subuh, zuhur, asr, maghrib, isya akan diturunkan azab dan laknat oleh Allah Ta'ala yang setan sendiri takut. Padahal setan itu sudah mal'un, rajim, mal'un, tapi masih takut kecipratan balanya orang, azabnya orang yang lengkap tidak sholat subuh, zuhur, asr, maghrib, isya. Wallahu a'lam. Siapa itu ya? Yang bikin majelis sendiri siapa itu? Qila man yakfulu hadhihi durratal yatimah. Kalau ada anak kecil ya tolong diatur dong. Ini kan acara tahunan, taruh di tempat tersendiri. Ibu-ibu yang suka menyanyi sendiri. Anak-anak kecil yang suka ribut taruh tempat sendiri. Jadi kitanya yang pengen dapat berkahnya maulid enggak terganggu. Qila man yakfulu hadhihi durratal yatimah allati la tujadu laha qimah
قالت الطيور نحن نكفله ونغتنم همته العظيمة. قالت الوحوش نحن أولى بذلك لكي ننال شرفه وتعظيمه. قيل يا معشر الأمم اسكتوا فإن الله قد حكم في سابق حكمته القديمة بأن نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم يكون رضيعا لحليمة الحليمة. اللهم صل وسلم. فلما عرض عنه مراضع الإنس لما سبق في طي الغيب من السعادة لحليمة بنت أبي ذؤيب، فلما وقع نظرها عليه بادرت مسرعة إليه ووضعته في حجرها وضمته إلى صدرها فهش لها متبسما. Kalau Anda bertanya, saya ingin berhenti tarikus sholat. Jadi ini bab sholat ini pokoknya yang mau saya bahas di drama ini. Sampai semuanya pada benar sholatnya itu. Kepingin sholat gitu, tapi tetap aja hilang. Itu kata guru saya, obatnya baca sholawat fatih yang istiqamah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq. Jadi hati yang tertutup tidak doyan sholat itu akan dirubah menjadi doyan sholat 5 waktu. Siapa yang membuka? Manil Fatih, yang di depannya itu Sayyiduna Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره. اللهم صل على سيدنا الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره. اللهم صل على سيدنا الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره. Itu nanti yang akan mengobati hatinya sholawat fatih. Dan wahadha mujarrab jarrabahu fulan wa fulan, istiqomah tadi ya, minimal 100 sambil nangis. Kalau baca sholawat itu lapor ke Nabi Muhammad, itu kayak kita lapor ke ibu gitu. Kalau mau saya pakai contoh ke bapak, kadang anak sama bapaknya nggak nyambung, takut. Kayak lapor ke ibu yang kasih sayangnya udah luar biasa. Jadi ya Rasulullah, saya ingin istiqomah sholatus subuh. Kalau saya terus tidak sholat subuh, nanti kalau saya punya anak bagaimana? Istri saya melihat saya bagaimana? Kalau yang serem itu kalau mati ketika dia belum sholat subuh, ini yang bahaya. Matinya mati apa itu? Mata ala su'il khatimah. Su itu buruk, khotimah pungkasan. Artinya pungkasannya tidak sholat subuh. Sedangkan yang dinilai oleh Allah Ta'ala itu khatimah. Hati-hati loh. Allah tidak menilai bidayah, permulaan orang, ya, tidak menilai pertengahan umur. Yang dinilai sama Allah Ta'ala itu khatimah. Saya mau baik di khotimah saja, ya nggak bisa. Mau khotimahnya kapan nggak tahu. Harus baik terus. Nih saya kasih cerita lagi. Saya begini, ada yang kayak sholat subuh soalnya. Cuma saya nggak mau nyebut namanya, nggak enak, pingsan aja. Banyak yang nggak sholat subuh. Fulan, oh fulan, oh fulan. Ini saya kasih cerita ya. Ada satu guru saya. Kalau ada orang ribut, habaib nggak boleh banyak cerita terus. Nyuruh cerita Quran. Kafir ini kalau anti cerita. Quran itu. Faksusil qasas. Jelas dalilnya. Faksus al-qasas.
Jadi ba'du masyayikhina ziarah, saya sudah pernah bawa ini, saya ulang lagi. Ke Kubah Maulana Imam Al-Habr Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih. Saya ulang lagi ini cerita, sering saya bawa ini. Terus beliau baca qasidah ini. Ya Latifan bil ibad waltuf bina wasqil bilad. Itu boleh kapan-kapan dibaca itu. Ini mahbub yuhibbuhul Imam Al-Habr Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih. Ada catatannya. Warham ubaidak ya Jawad qabla at-tabarrum wal fasad ya latifan bil ibad. Diulang-ulang sama beliau itu sambil nangis. Ultuf bina wasqil bilad warham ubaidak ya Jawad قبل التبرم والفساد يا لطيفا بالعباد والطف بنا واسخ البلاد. Artinya Allah yang maha lembut, kebutaan hati kalau disentuh dengan lutfullah kelihatan lagi. Kekerasan hati kalau disentuh lutfullah berubah menjadi lembut. Hati yang kotor kalau disentuh lutfullah bisa menjadi bersih. Ya Latifan bil ibad ultuf bina wasqil bilad. Terus kita minta hujan rahmat bukan hanya untuk kita, untuk seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Yang benci ke Ahlul Bait berubah menjadi cinta, yang tidak sholat berubah menjadi sholat, semua yang anti kepada maulid berubah menjadi cinta maulid. Diniati itu kalau lagi doa itu. Warham ubaidak ya Jawad. Wahai Allah, Zat yang maha dermawan, saya ini sudah budak kecil lagi. Saya ini budak ya Allah, tapi budak kecil, gak mampu apa-apa. Kalau tidak kau obati supaya senang sholat subuh harus bagaimana? Qabla tabarrum wal fasad, sebelum datang kehancuran yaumul qiyamah. Di tengah-tengah dia baca qasidah, in fatah Gabrul Imam Maulana Sayyiduna wa azimuna wa qudwatuna Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih radhiyallahu taala anhu. Terus bilang sama muridnya itu, ya fulan. Beliau megang kitab hadis, kitab Muwatta Imam Malik, yang di pinggirnya ini ya emas ininya, di alam barzah ini ya. Ininya emas, tintanya tinta emas. Maulana Al-Habib Abdul Qadir sedang buka kitab, baca hadis. Memang orang di alam kubur nanti ibadahnya apa tergantung hobinya dulu di alam dunia. Kalau hobinya di alam dunia sholawat, di alam barzah di ahli sholawat. Kalau hobinya di alam dunia qiraatul Quran, di alam barzah qiraatul Quran. Kalau hobinya di alam dunia maulid, ya di barzahnya baca maulid. Semua Al-Habib mengangkat kepalanya ini sambil tersenyum bilang, mengeluarkan hadis Imam Al-Habib, ya fulan innamal mar'u bi khawatimihi. Semua orang itu tergantung pungkasan umurnya. Nah, pungkasan umur ini kita nggak tahu kapan. Pokoknya namutu ala salati subuh, namutu ala salati dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i wal jum'ati wal tahajjudi wal duha. Itu pegang 7 itu 8 surat 5 waktu, Jum'ah, duha, tahajud. Jadi kita mati masih ngerjakan ini. Umat Nabi Muhammad asli ini. Al-farqu yang membedakan antara umat Nabi Muhammad dan orang-orang kafir adalah as-salat. Salat itu di atas maulid loh, jangan salah sangka itu. Justru kita maulid supaya hati kita diobati, istiqomah salat 5 waktu. Jangan dibalik, saya maulid kok, meskipun saya tariqus salat, saya maulid, saya ahlul jannah. Ahlul jannah dasmu, mazhabnya siapa itu? Justru dengan maulid ini kita diobati jadi ahli salat 5 waktu, jadi ahli salatul Jum'ah, jadi hati yang gak seneng tahajud. Ini terjadi juga kan ba'du talamidina, gak usah saya sebut namanya,
Dia sholat 5 waktu sholat, cuma tahajud nggak bisa dia. Itu matanya ini terlalu jatuh cinta kepada tidur. Jadi kalau duduk tidur, baring dikit tidur. Waduh, ini ngobatinya gimana ini? Ini semua cerita zaman saya di Darul Hadith ya. Sekarang saya kan sudah nggak di sana. Zaman saya masih di sana. Zaman dulu ini semua ceritanya. Akhirnya saya bilang, "Sholli 'alan Nabi." Rasulullah itu asy-Syafi. Apa di manakib apa? Al-Kafi salatullah ala syafi salamullah bimahyidin khalisna min al-balwa ya Allah ala al-Kafi salatullah على الشافي سلام الله بمحي الدين خلصنا من البلوى. Itu waktu baca minal balwa wa ya tarikas shalah, niatkan ya Allah saya ingin istiqomah salatus subuh. Niatkan di hati itu a'zamul balaya fid din tarkus shalah. Kalau orang masih tarikus sholat ini al-anul mala'in, paling malunnya malun sudah ini. Nggak ada lagi di atasnya. Jadi waktu baca minal balwa diniati asy-Syafi ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu maksudnya al-Kafi Nabi Muhammad, asy-Syafi Nabi Muhammad. Udah. Alhamdulillah murid saya itu ya lama sih baca terus. Akhirnya kalau nggak tahajud kayak ada yang bangunkan katanya. Ini santri-santri pasti ngalami. Orang kalau sudah diobati oleh Rasulullah SAW nggak bisa nggak tahajud itu. Kayak orang kaget gitu. Saya belum tahajud. Apalagi sholat 5 waktu. Wahada kathir, banyak di pesantren ini. Orang-orang yang yusalluna ala Rasulillah, yang yagra'una la ilaha illallah, yagra'una al-Quran, yang al-anwar, cahaya di hatinya sudah terlalu penuh. Jadi sesak, tapi sesak dengan cahaya ibadah. Itu nanti ada yang bangunkan itu. Hatta nggak baca apa-apa. Nggak bisa nggak sholat tahajud. Jadi ya mudah-mudahan muridnya Habib Yayati semuanya udah benar ya. Mudah-mudahan saya husnudzan semuanya mudah-mudahan sudah ahli sholat. Tapi barangkali ada yang masih belum ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Terutama pakai sholawat Fatih ya. Sampai mana tadi? Rasul fil. Terutama sholatul Fatih ada. Fahashalaha mutabassima فخرج من ثغره نور لاحق بالسماء فحملته إلى رحلها وارتحلت به إلى أهلها فلما وصلت به إلى مقامها عاينت بركته على أغنامها وكانت كل يوم ترى منه برهانا فترفع له قدرا وشانا حتى اندرج في حلة اللطف والأمان ودخل بين إخوته مع الصبيان.